Perhatikan tanda ini, jangan sampai ada dalam diri kita 5 tanda doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'awwa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Faya ayyuhal mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukran alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel yang sangat menginspirasi dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan tanda ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Inilah di mata Anda doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa merupakan salah satu upaya yang dilakukan umat Islam ketika berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas spiritual yang satu ini memang ampuh memberikan harapan ketika manusia berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun manusia hanya mampu berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ada kalanya doa yang dimunajatkan begitu cepat dikabulkan, namun ada pula yang menunggu lama, bahkan doa tersebut tidak kunjung terwujud. Ternyata urusan doa itu tidak sebatas meminta, memanjatkan dengan khusyuk dan kemudian menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Lalu apa saja tanda-tanda doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, diri, dosa dan apa-apa yang haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan diri kita yang penuh dengan dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun ingatlah, Allah senantiasa membuka pintu maafnya, karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi banyak manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertaubat kepada Allah. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa seperti dosa besar dan dosa kecil. Apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, bahkanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya
Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdoa untuk sesuatu yang tidak baik tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang hamba yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutuskan tali silaturahmi dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hati kosong dan tidak serius. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, tetapi kita tidak mau melihat matanya apa yang kita ucapkan, jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak. Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sekali tidak ada yang memaksa. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabul doa kita, karena apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Hudzaifah bin al-Yaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramal ma'ruf dan nahi munkar, atau jika tidak niscaya Allah
akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, yang kelima, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu sifat Allah adalah Maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta saat berdoa adalah sesuatu yang tidak baik, padahal menurut Allah tidak, sehingga Allah akan menyiapkan pengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Demikianlah penjelasan tentang 5 tanda doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah yang maha benar, sedangkan yang kesalah hilaf itu datangnya dari secara pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari rasa salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.